はい、皆さんおはようございます。はい、先生、おはようございます。おはようございます。元気ですか？皆さんは元気ですか？はい、元気です. Hai, genki des. Duh, kok internet saya tidak ini. Hai, saya lihat di sini 28 orang termasuk saya berarti 27. Oh, ini sekarang 29, berarti 28. Masih kurang satu orang nih. Loh, berkurang lagi satu. Hai, yang ada di sini sudah mengerjakan Yomotore? Sudah, sensei. Hai Sensei. Sudah, Sensei. Hai, do deshita ka? Gimana ya? Nomor 2 sih bisa langsung itu narik kesimpulan, tapi nomor 1 rada muter-muter dulu kalau saya. Nomor 1 salah Sensei. Gimana sih, Dansa? Tadi tidak Ya, jelas. sensei gimana? Suaranya putus-putus? Oh. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah mendingan, sensei. Duh, semoga nanti lancar suara saya ya. Biasanya saya tidak tahu sudah sebulan ini kalau tethering ke HP saya kurang begitu lancar. Telkomsel 3G. Apakah minasang yang sama juga ini? Pakai Telkomsel yang sama? Iya Sensei, Telkomsel emang lagi jelek. Ya, Telkomsel bagus-bagus saja malah. Iya. Ini selama ini suami saya kan banyak WFH-nya, jadi saya tetheringnya ke nomor suami. Jadi lumayan agak lebih lancar. Ini sekarang suami saya ke sekolah. Nah, kalau misalkan nanti putus-putus, tolong dikabari ya. Baik, sensei. Hai. Kita mulai saja ya untuk kuliah hari ini. Sebelum mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, dipersilakan. Baik, berdoanya selesai. Untuk pertemuan virtual ini, seperti biasa kita latihan membaca cepat. Yomotorenya nanti yang belum selesai, mungkin sudah selesai semua ya. Yomotorenya seperti biasa kita diskusikan di Padlet. Kemudian insya Allah nanti saya berikan video penjelasannya. Ideska. Untuk Yomotore hari ini, minasang kayaknya butuh catatan deh. Untuk mencatat-catat. Tolong disiapkan. Saya share screen-nya dulu. Baik. Untuk hari ini ada berapa ya? Saya lupa. 3 atau 4 latihan. Saya pilih yang bahasanya mudah-mudah. Sebetulnya latihannya banyak. Kemarin kan di RPS itu dari halaman sekian sampai halaman 35, tetapi pertama kualitas gambarnya, karena ini buku yang ada di saya fotokopian, buku asli punya saya itu hilang entah kemana. Kemudian dari segi bahasanya juga agak sulit, jadi saya pilih yang ya kalaupun sulit hanya sedikit saja menurut saya sulit. Sensei, maaf suaranya putus-putus. Aduh. Sekarang bagaimana, Kian-san? Harus bagaimana ya? Sekarang bagaimana? Moshi-moshi.
Apakah suara saya sekarang sudah berubah? Sekarang sudah mendingan sih Sensei. Mendingan. Oke. Kalau gitu langsung saja. Hai. Ini latihan yang pertama. Jadi di sini ada Sudah lebih jelas Sensei. hai. Ada kalimat yang dihilangkan bagian-bagiannya. Hanya ada kanji, katakana, dan bilangan ya, suji yang ditinggal. Nah, tolong minasang lengkapi kalimat ini sehingga menjadi kalimat yang utuh. Mungkin ada titik juga di suatu tempat. Baik. Waktu yang minasang punya yaitu 30 detik. Ii desu ka? Hai Sensei. Hai. Oke. Kalau sudah siap, silakan dimulai 30 detik dari sekarang. Hai, sudah? Sensei kalau boleh minta contohnya dulu satu. Jadi ini jadiin contoh gitu Sensei. Saya kayak masih apa namanya? Nggak terlalu nangkep deh. Maaf. Untuk ini tidak ada contoh. Jadi minasang harus berusaha memprediksi ini kalimat ini maksudnya apa. Kemudian diberi tambahan huruf-huruf sehingga ini membentuk kalimat yang utuh, yang bermakna. Yang lain bagaimana? Apakah sama bermasalah seperti Kiansang? Misalnya ini antara Raishu dan Nichiyobi itu ada huruf apa? Hurufnya itu tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, bebas. Oh, berarti itu ngisi yang rumpang itu ya, Sensei? Kalau ngisi rumpang biasanya hanya partikel saja ya. Kalau ini tidak hanya partikel. Hiragana. Ini harusnya 30 detik saja. Sensei maaf suaranya putus-putus lagi. Baik. Sekarang bagaimana? Sekarang udah itu sih udah jernih lagi sekarang. Baik. Kita coba saja ini anggap sebagai contoh ya. Nanti ada satu lagi kalau tidak salah. Antara Raishi dengan Ichiyobi, minasang tambahkan huruf apa? No. No. Baik. Raishi no Nichiyobi, kemudian
Setelah Nichiyobi apa? Minasang, suara saya terdengar? Ni sensei. Nichiyobi ni. Nichiyobi ni. Hai. Kemudian Raishu no Ue no Nichiyobi ni. koen de. Iya, Ue no koen de. Kemudian berarti sudah ketahuan ya. Di taman ini pada hari Minggu, minggu depan, piknikku Pikuniku wo okonau. pikuniku o okona imasu. Hai, okonau okona imasu. Berikutnya, Asa no kuji. asa no kuji. Terus, apakah asa no kuji? Ternyata hanya tanda koma saja. Asa, kuji, Ni sensei. ni, kemudian asano kuji juga bisa kali ya. Asano kuji ni chikatetsu atau asa kuji ni chikatetsu Chikatetsu de. chikatetsu de. Coba saya matikan kameranya, semoga lebih lancar. Chikatetsu de, yang lain? Chikatetsu no. Chikatetsu no. Baik, yang betul yang mana ya? Hai, chikatetsu no eki, ue no eki ya. Ini ada dua kata benda di sini dihubungkan dengan no. Sekarang chikatetsu no ue no eki mae. Berarti ini petunjuk tempat ya. Kanji ini tahu? Mengumpulkan. Apa? Mengumpulkan sensei. Kumpul. Mengumpulkan. Hai. Kanji mengumpulkan atau berkumpul ya. Hai, silakan minasang tebak kalimat ini apa? Di atas kan sudah ada Raishu no Nichiyobi ni ue no koen de pikuniku o okonaimasu. Akan diadakan piknik di Ueno Koeng, di Taman Ueno pada hari minggu depan. Kemudian kira-kira ini apa? Asa kujini chikatetsu no Ueno eki. Ue no eki no mae ni. Ueno eki no mae ni Atsumarimasu. atsu.
Oh iya maaf, ini osirase ya pengumuman. Kira-kira kalau pengumuman bagaimana? Atsumate kudasai. Atsumate kudasai. Hai, seperti itu. Taiheng desu ka? Lumayan sensei.難しいです。Kasih ya. Padahal ini kalimatnya sederhana. Nah, menurut saya latihan seperti ini bisa untuk melatih kecepatan membaca. Kadang ketika kita membaca itu kan banyak yang dilewati ya. Misalkan kita hanya mempick up kata-kata saja, nah dari situ kita menyimpulkan, oh di dalam kalimat itu maknanya kemana. Seperti ini menurut saya juga bisa. Kita misalkan hanya melihat Raisu, Nichiobi, Uene Koeng, piknik, Okonaimas misalnya seperti itu. Kalau di dalam bacaan yang komplit ada no ni de-nya ini. Kemudian asa, kuji, chikatetsu, eki, mae, atsumate kudasai. Nah, seperti itu menurut saya kita sudah bisa mengambil makna dari kalimat ini. Artinya, oh nanti akan ada piknik di sini pada hari ini. Kemudian kita disuruh berkumpul di depan stasiun Chikatetsu jam sekian. Seperti itu. Jadi nanti minasang juga ketika membaca, terutama untuk JLPT ya, untuk Nokeng, ini kemarin saya survei banyak yang mengatakan waktunya kurang untuk membaca. Ya mungkin kurang karena minasang membacanya terlalu detail, satu persatu dimaknai, diartikan, dan sebagainya. Padahal membaca itu tidak perlu sampai sesempurna itu mengartikan atau memaknai. Cukup dengan loncat-loncat seperti ini saja sudah bisa. Apakah suara saya masih terdengar dengan baik? Jelas sensei. Jelas, oke. Oke, ya. Nano oshirase desu ka? Oshirase tentang apa ini? Pergi piknik. Hai, pergi piknik ya. Pikuniku no oshirase desu. Hai, sekarang ini coba. Ini sebetulnya waktunya 2 menit. Silakan minasang bisa nggak dalam waktu 2 menit? Sudah 1 menit berlalu. Sudah ya, 2 menit ya. Ada yang sudah selesai?
Apakah ada yang sudah bisa menyelesaikan? Maaf, saya dari tadi tidak membuka chat. Oh, hai, sudah ada yang menjawab judulnya. Ohanami, atau sebelum melihat satu persatu, Minasang sudah bisa menangkap isi keseluruhan dari ini juga sama Oshirase. Yang harus diketahui kan acara apa, di mana, kapan, dan bagaimana kan 5W1H. Yang harus minasang pahami dari sebuah bacaan itu kan itu toh, terdiri dari 5W1H. What, when, where, who, kemudian how. Oke, desu ka? Hai Sensei. Oke, tadi ada yang sudah menjawab yang judulnya Ohanami o Shima Sho, kurang U-nya ya. Kalau bentuk ajakan panjang Shima Sho. Kemudian kalimat yang satu ini silakan di chat, tidak apa-apa. Sekarang saya melihat data itu chat tadi lupa. Ini ada furigananya di bawah. Jadi tidak ada alasan tidak tahu kanji. Sampai kanji yama saja ada furigananya. Hai, kalimat yang pertama ini apa? Nara. Setelah Nara? No, Sensei. Nara, no, oke, betul. Terus? Narano Yoshinoyama. Yamae. Yamae. Ikimasu. 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 Ikimasenka. Ya, untuk hal ini memang agak sulit ya. Ini dia mengajak ikimasenka. Untuk osirasi seperti ini, minasang pikirkan ikimasho seperti ini atau ikimasenka gitu ya. Kemudian Yoshinoyama titik-titik ohanami titik-titik apa? Pergi ke sini yuk. Yoshinoyama de Yoshinoyama de Ohanami o shimashou ka. Ohanami. Shimasen ka? ohanami o shimasho mungkin ya, tidak apa-apa. Kemudian densha, ropeway. Ada kanji pergi. Densha de Densha to ternyata.
Kenapa densyato kira-kira? Karena ropwe juga mungkin seperti kendaraan. Iya, so desne ropwe juga kendaraan. Minasang tahu ropwe? Tidak tahu sensei. Kereta gantung. Nggak pernah naik sensei. Di Indonesia, di mana yang ada kereta gantung selain Taman Mini? Itu juga zaman saya kecil ada kereta gantung. Ropeway itu kereta gantung ya. Densyato ropeway. Nah, ini Ropwe de D. Nah, ini baru ya D di sini untuk menyatakan transportasi yang digunakan adalah ini dan ini. Kemudian Ikimas. ikimas. Hai. Setelah itu de Yoshinoyama de Yoshinoyama. D, betul. Hiroguamo tadi. Hiroguhao. Tabemas. Tabemasenka, tabemasho, kira-kira. Kayaknya cuma tapemas sih. Tabemas. Hai, tabemas. So desu ne. Segi. Sakura no sashin Sakura no shashin. torimasu. Torimasu. Setelah shashin apa? Oh, 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 Torimasho. torimasho. Betul. Nah, sudah mulai ini ya, sudah mulai ngijak. Hai, minasang isho ni ikimasen ka? ikimasenka, ikimasho. Ternyata ikimasenkanya cuma di ini di sini satu ya. Hai. Tadi ya saya hilangkan. Seperti yang tadi saya katakan, dengan hanya melihat kata-kata ini saja diharapkan minasang itu sudah bisa mengambil makna dari kalimat-kalimat ini. Toh untuk partikel dalam bahasa lisan pun ketika kita berkaiwa ya berbicara tidak menggunakan partikel pun kita sudah bisa nyambung. Jadi oh nara, oh ini. Oh ini tuh jadi di dalam kepala kita kan pasti oh ini tuh ada di sini, oh pergi. Kemudian oh di sini oh melakukan ini. Oh perginya dengan ini. Kemudian oh di sini ngapain gitu kan? Ada kanji taber oh makan di sini. Kemudian oh ngambil foto-foto dengan latar sakura, ngambil foto sakura. Tapi kita itu jarang ya ngambil hanya objek pemandangannya saja tanpa kita ada di dalamnya. Jadi sakura no shashin o torimasu. Minasang isho ni ikimasho, seperti itu ya. Saya harap ini trik seperti ini bisa minasang manfaatkan, bisa minasang gunakan ketika membaca soal dokai untuk N berapa minasang itu targetnya? N3 kan ya? N3 apa N4? Ya, harusnya semester ini sudah N3 ya, saya harap. Nah, itu kemudian berikutnya, nah ini juga tolong matanya diajak cepat untuk menjodohkan gambar-gambar ini dengan kosakata yang ada di tengah ini. Gambar-gambar seperti ini sering kita jumpai ketika membaca peta dan sebagainya. Ya, ada simbol-simbol seperti ini. Pasti minasang juga sudah tahu lah, kalau ini simbol rumah makan misalkan. Kemudian kalau ini misalkan simbol kafe dan sebagainya, seperti itu. Nah ini ada 7 di buletin, apa ya kira-kira? Desu ka? Hai. Silakan dicari pasangannya nomor 1 itu hurufnya yang mana? Menandakan apa di dalam sini? Ini tuh waktunya sebetulnya 3 menit. Karena online jadi agak susah kita melaksanakan sesuai
Baik, saya tetap kasih waktu. Silakan Minasang sesuaikan dengan kecepatan Minasang. Baru 2 menit, masih ada 1 menit lagi.
Minasang tebak saja dulu ya. Ada mungkin belum pernah melihat timetable-nya Jepang? Belum pernah Sensei, ini baru pertama kali. Sudah lihat di buku Sensei ini? Ada Lagi di lihat. buku. Baik. Nanti kalau pergian ke Jepang ini wajib tahu. Dikira-kira saja dulu. Astagfirullah. Maaf. Jika ada yang sudah menemukan, boleh kalau mau nyicil di kolom chat. Baik Sensei. Yang 12 si Taiseki Sensei. 12 si Taiseki. Si Taiseki itu nomor berapa? Huruf apa? Yang D bukan maksudnya? Inikah? Mana tadi yang ngobrol hilang? Saya aja deh jawab Sensei, mau coba Sensei jawab. yang D, yang 12 yang Guring si Taiseki. Coba dituliskan di chat saja biar ini. Sok Yan Baik Sang Sensei. tuliskan. Nomor Oh dulu. ya maaf Sensei, maaf Sensei barusan kuota saya habis. Jadi sempat keluar dulu. Nggak apa-apa. Nomor dulu baru huruf ya. 1A, 2B, 4G. Kata-kata yang ada si Taiseki itu ada 1, 2, 3 buah. Baru itu saja yang ketemu 1. Itu hanya berupa kanji. Mungkin minasan bisa langsung menemukan di huruf A ya sama Tokyo. Di huruf yang lain tidak ada. Sensei, Ya. bentar. Aduh, nggak jadi ketik ya, bukan ngobrol.
5F. 1A, 13C. 7N. Sudah mulai ketemu sebagian. Dua B, 3E. 2B, 3E. 9H. So, kamu nih. Sepuluh K, 11 L, oh, Buyasang tidak sama 10K, 11I. Restasang ini 11L apa I ya? Takutnya I-nya I besar. 14C, 6M, 4G. Sudah banyak yang ketemu. Delapan I. Sudah semuanya ketemu belum ya? 5E. Buyasang 5F, beda dengan Kiansang 7N. Di atas nomor 7 sudah ada ya, sama dengan Zulfasang. Sepuluh K, 11 L. Semua nomor sudah terisi belum ya? Sudah kali ya? Baik, mari kita lihat kunci jawabannya. Yang satu, kanji ini sama dengan ini ya. Kemudian di tempat yang lain tidak ada kanji yang ini. Insya Allah ini benar ya. Nomor 1, A atau Tokyo Resha. Kemudian nomor B, kanji ini sama dengan ini, di tempat yang lain juga tidak ada. Insya Allah nomor 2, B. Nah ini nomor 3. Tadi pilihan Minasang adalah ini ya, Shindai Tokyo. Shindai Tokyo apa?
Sindai Tokyo itu yang 5 bukan Sensei, yang ada gambar orang tidurnya itu? Yang Ini bisa gambar tidur. orang tidur. Iya. Enggak, yang Sindai Tokyo itu nomor 3. Sindai Tokyo nomor 3, Kiansang nomor Nomor 5. Sindai Tokyo itu nomor 3, yang 5 itu F. Yang 5 itu F. Ayo gelut. Hai. Ya prediksi Minasang sudah mempar lah Shindai gitu. Cuman karena memang kita tidak kenal ya. Karena ini kan simbol-simbol ini mereka yang memutuskan, orang Jepang memutuskan. Jadi ya kita ngikut saja. Tetapi kedua ini berkaitan dengan Shindai. Untuk yang Shindai Tokyo nomor 3 itu yang nomor 3 maksudnya Shindai Tokyo yang nomor 3. Kemudian nomor 4 dulu ya. Nomor 4 ini tanda apa? Tadi saya lihat jawaban Minasang itu G. Betul tidak? Hai. Shokudosha. Shokudosha itu gerbong restoran ya. Ini berkaitan dengan apakah suara saya bisa didengar? Sudah Sensei terdengar. Hai. Ini berkaitan dengan kereta semuanya kelihatannya. Oke, nomor 4. Nah, nomor 5. Kalau tadi nomor 3 Shindai Tokyo, nomor 5-nya yang apa tadi? F ya. E Shindai Sha. Ini ada A-nya. E Shindai Sha. Kemudian, nah ini seperti checklist. Artinya adalah Melewati stasiun lain gitu. melewati Ekinotsuka. stasiun. So desne. Melewati apa bahasa Jepangnya tadi ada? Suka. Yang Tsuka. M. Sensei. Hai. Eki no tsuka. Apakah keretanya berhenti di eki tersebut atau tidak? Tidak, Sensei, masih lanjut. Tidak. Ya, hati-hati ya nanti. Kalau ada seperti ini artinya tidak berhenti di stasiun tersebut. Hai, nomor 7. Nomor 7 itu tadi Nomor Nomor keberangkatan, Nomor kalau tidak salah Sensei. yang huruf Hasabansen. Hasabanseng. N desu ne. Baik, nomor keberangkatan. Nomor peronnya ya, di home berapa bangseng itu. Hai, so des. Ini berarti hasabansengnya nomor 7. Berikutnya nomor 8. Kalau ada tanda ini, artinya tadi jawaban Itu tuh Car Free Day bukan ya, Sensei? Car Free Itu Day. I, Sensei. Nomor 8 itu I. Nomor 8 I. Nomor 8 apakah I? So des, I des. Baik, kalau ada seperti ini artinya Rinji Resha. Kereta yang tidak setiap hari ada. Spesial. Jadi hati-hati. Jadi kemungkinan di hari itu ada, di hari yang lain tidak ada. Kemudian nomor 9, apakah ini artinya? Kayak rest area gitu bukannya, Sensei? Rest Buffet. area. Buffet. Buffet. Hai. Buffet. Tadi saya ketika selintas juga, mungkin ini kafe gitu ya, ini restoran dan sebagainya. Ternyata kalau dilihat dari kosakata yang ada di sini, ini semuanya ada di dalam kereta atau stasiunnya. Hai, untuk nomor 9 itu artinya buffet, prasmanan, buffet gitu ya. Kemudian nomor 10, nih ada seperti ini, ada gambarnya hampir sama, tetapi di sini bedanya ada kanjinya. Kanji apa ini? Kanji Zembu. Zembu, so desu ne. Hai. Untuk 10, artinya? Itu K ya, Sensei? K. Umum.
Apa? Kayak iso stay seki itu. Ichibu. Ichigo, astagfirullahaladzim. Ichibu shitei seki. Kak, coba lihat. So des. Ichibu shitei seki berarti sebagian shitei seki, sebagian jiuseki. Kalau jiuseki itu artinya ya sedapatnya ya, dapatnya di mana bebas. Kalau shitei seki kita sudah mengantongi nomor kursi, jadi nggak akan diambil sama orang lain. Minasan kalau naik Shinkansen nanti, yang jiuseki kan pasti lebih murah ya. Tapi kalau misalkan pas musim mudik, musim apa, kalau di Jepang itu musim mudik itu misalnya Golden Week atau pas Obong gitu ya. Jangan coba-coba yang jiuseki, takutnya nggak kebagian. Hai, kemudian kalau ini kebalikannya dari ini. Bukan kebalikannya ya, kebalikan bukan ya. Tadi Ichibu jiuseki, kalau ini Zenbu, maaf, Steiseki ya. Kalau ini Zenbu Steiseki. Yang L, Zenbu Steiseki. Kemudian nomor 12, ini menandakan Sensei. ya, Gurinsha Shiteseki. Gurinsha stay seki. Gurinsha Steiseki. So des. Gurinsha Steiseki. Kemudian nomor 13, J. Nikai Date. J. Nikai Date. Ini berarti melambangkan tangga ya, tangganya ada 2. Nikai Date Sharyo. Jadi kereta yang 2 lantai ya. Di kita punya nggak sih? Belum ada kayaknya ya. Baru 1 lantai saja, 1 tahap saja. Hai, yang terakhir. Ini gambarnya sama dengan C. ini, cuma ada tulisan Koshitsu. Hai. C. Des. Seperti itu. Nah, ini tanda-tanda yang harus Minasang perhatikan ketika melihat timetable. Sebentar. Untuk membaca timetable Jepang itu perlu waktu khusus ya mempelajarinya. Mana contohnya nih? Saya stop dulu. Semoga terlihat. Seperti ini. Minasang bisa terlihat atau tidak? Bisa, saya sudah ada bukunya sih sebenarnya. Sudah ada. Kecil Sensei kalau di saya. Mirip kan saya nih, mirip. Hai, ya. Atau silakan Minasang searching. Sudah ada ya. Di buku apa itu ya, Sang? Di buku Kanji Rensu Sensei. Kanji apa sih yang dipelajari? Hai. Ya, saya itu dulu pertama kali mau menggunakan ini semalaman belajar dulu. Ini tuh menandakan apa dan sebagainya ya. Terutama mempelajari saya berangkat dari rumah jam berapa, naik kereta jam berapa, turun di mana, kemudian ganti kereta apa dan sebagainya. Itu asik sekali. Mumet tapi sangat asik. Ya, semoga nanti Minasang bisa mencoba dengan menggunakan timetable ini. Tapi sekarang ada ini sih, ada apa namanya? Pakai internet ya, bisa di Yahoo apa namanya? Yahoo Transit COJP kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan kita mau pergi kemana, nanti tinggal memasukkan stasiun awal, stasiun akhir, nanti ada muncul beberapa pilihan. Kalau zaman saya menggunakan Juhachi Kippu itu yang tiket yang bisa sepuasnya itu. Ini dengan membawa-bawa buku kecil sih tapi lumayan tebal. Jadi sambil membaca ini. Kalau sekarang enak, zamannya sudah lebih praktis. Tapi ya tidak ada salahnya juga Minasang mengenal seperti ini ya. Tanda-tanda yang ada di sini di dalam timetable atau Jikokuhyo.
Keko muzukashi desu ne. Hai Sensei. Hai. Sebetulnya ini masih ada satu lagi. Bentar. Ini suara saya putus-putus. Oke. Karena hari ini koneksi kita agak kurang bagus juga. Nanti saya kirimkan latihan yang terakhir ya. Nanti saya kirimkan ke grup saja. Kemudian minasang kerjakan untuk latihan di waktu senggang. Deska? Karena ini Hai juga Sensei. hal seperti tadi juga saya lupa kalau minasang itu belum pernah membaca timetable. Jadi waktu berapa tadi? 3 menit. Jadinya 30 Iya. menit. Hai, gomenasang. Hai. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada Sensei. Hai. Oke. Atau mungkin nanti ya di soal-soal dokai misalkan ada yang menampilkan timetable seperti ini juga nanti akan ada manfaatnya. Tetapi yang saya rasa yang perlu minasang kuasai hari ini yang tadi itu. Ketika membaca saya juga sering dilewat-lewati. Ya, tidak kata per kata, huruf per huruf kita baca seperti itu. Dengan seperti tadi saja melewati partikelnya misalkan atau melewati okurigana. Minasang tahu okurigana? Tidak Sensei. Tidak. Okurigana itu seperti kata tabemas. Ta-nya kan pakai kanji. Nah, bemasnya itu adalah okurigana namanya. Jadi huruf hiragana yang Oh, iya paham Sensei. melengkapi huruf kanji itu okurigana. Seperti tadi kan okurigananya dihilangkan, tetapi kita dilatih untuk bisa mengambil makna dari kalimat. Seperti itu. Deska? Hai. Tolong minasang Hai Sensei. Baik, terima kasih. Cari kalimat-kalimat yang misalkan ini kemudian hilangkan partikelnya, hilangkan okurigananya seperti itu. Kemudian coba minasang susun kembali kalimat itu bisa enggak? Atau biar ada gap ya, information gap, ada perbedaan informasi. Saling tukar dengan teman, minasang Kian-san misalkan bikin kemudian dikerjakan oleh siapa? Uyasang, Mutiasang dan sebagainya, Zulfasang bikin atau cari satu kalimat sajalah. Mulai dari satu kalimat, kemudian hilangkan partikelnya dan okurigananya. Misalkan kirim di grup kelas, yuk tebak-tebakan seperti itu. Bergilir ya. Jadi karena latihan seperti ini perlu sering juga. Kalau cuman dengan saya kan satu pertemuan hanya satu contoh saja. Kayak kemarin membaca cepat dari angka 1 sampai sekian puluh. Kan saya bilang bisa diganti dengan huruf ABC, dengan huruf hiragana, huruf katakana. Nah itu silakan minasang lakukan sendiri. Dengan teman-teman boleh ya. Atau dengan senpai, dengan kohai. Minasang punya kohai kan ya? Punya. Nah, minasang Punya Sensei dong, angkatan 20. Iya. Saya tuh masih suka bingung antara angkatan 2020 dengan 2019. Seperti itu ya minasang. Yang bisa saya sampaikan. Misalnya ketemunya cuma 1 semester. Iya. Untuk melatih memang ya perlu intensif sendiri. Saya hanya bisa memberikan contoh-contohnya saja. Itu ya, tolong dilatih sendiri secara mandiri. Contohnya sudah saya berikan. Saya harap dengan latihan-latihan seperti yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan nanti akan bisa membantu minasang dalam memahami bacaan secara cepat untuk kebutuhan nanti ketika tes JLPT atau ketika bekerja juga kan kadang-kadang butuh kemampuan untuk membaca cepat. Deska?
Hai Sensei. Hai. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada tidak? Baik, kalau tidak ada, mari kita Tidak ada. akhiri kuliah ini dengan berdoa, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raisu. Oh ya, nanti untuk Padletnya akan saya Waalaikumsalam. kirimkan sore hari ya. Seperti biasa kita Baik Sensei, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Nah, ini hadir semua ya, alhamdulillah. Iya Sensei. Sayonara Mata Raisu, saya akhiri Zoom-nya ya.